Ego kan banyak kayak ada bisa diterawang begitu. Tapi sebenarnya agak berat-berat punggung. Oh, ada apa ini? Apa ada Nike kak? Siapa ini? Saya enggak mau aja cerita, takutnya orang lihat. Takutnya orang lihat toh. Pantasan dari tadi agak-agak bagaimana kan dah? Kayak Oh iya. Dari rumah langsung ke sini memang naik apa? tadi naik gokar. Iya, baru. Maaf nih nah, Ya. maaf nih nah. Hoodie-mu agak berat. Oh, hoodie. Memang ini memang ya. Oh iya bikin berat. Sumpah enggak lah. Sekarang juga aku catat mimpiku nah selain kayak pengen punya keluarga kecil-kecilan kayak kita, muka punya karyawan yang namanya nge. Terlalu detail, Nge. terlalu Ada detail karyawan itu. namanya nge. Terlalu detail. Terlalu aneh itu. Bunyi-bunyian kan? Iya, kayak bunyi-bunyian. Nge, kayak Bukan nama. kalau di Jawa itu kayak itu nge. Kayak gitu. Iya, Jawa. sama saya tersinggung. Semua tukang bakso di sana walaupun dari Jeneponto dipanggilnya Mas. Bagaimana, Mi? Hah, gimana ini, saudara? Bagaimana ini kodong? Iya. Kodong ya. Kodong. Kodong. Ya. Berapa hari kemarin naik kapal? 5 hari. 5 hari. 5 hari naik kapal. 7 tahun tidak pulang ke rumah mama. 7 tahun tidak pulang, berarti terakhir di 2018 naik Iya. kapal itu. Iya, naik pesawat. Baru pertama kali naik kapal ini. Oh, ini Seumur baru hidup. pertama kali? Iya, baru ku tahu rasanya naik kapal begini. Biar kayak berjuang tuh ketemu mama. Iya deh. Ketemu Mace. Alhamdulillah ketemu dan akhirnya banyak juga cerita-cerita lucu di kapal itu. Iya. Karena saya tuh pernah naik kapal juga pertama kali yang 4 hari juga. 4 hari? Oh, pernah naik kapal juga? Pernah dulu waktu kecil juga. Iya. Eh, Kemana? ke Jakarta. Jadi dari Makassar tuh Heeh. ke Jakartanya itu. Kadang ada memang yang di kontenmu itu yang kita tidur Tidur di bawah. Iya, Iya. gitu. Kayak kita dapat yang di atas atau yang di bawah? Saya di bawah. Di bawah. Iya. Tapi agak jauh berbeda Mi dengan ingatanku dulu. Dulu kan masih agak random, sekarang rapi Mi. Rapi Mi. Tuh. Kalau kita lihat yang kita bandingkan jauh Mi yang Jauh Mi. dulu itu bagaimana? Serandom apa? Tiba-tiba ada tentara Belanda gitu. Tidak juga. Kan tidak zaman juga. dulu tuh. Kata terlalu jauh kalau begitu bosku. enggak, Masa itu jadi kayak tidurnya bisa dibilang kalau sudah tengah malam tuh kayak di ruang tamu rumah kita agak susah Mi melangkah. Banyak Mi orang mepet. Samping ada Supra tuh. Iya. Sama Diparkir. Iya, TV agak dikasih masuk di kamar tuh kayak begitu. Itu Jadi- kursi agak digeser biar bisa Iya. kayak si kasur Palembang digelar tuh. Iya. Tapi pas kuliah kontenmu, oh iya beda Mi. Karena waktu itu sempat bikin konten juga waktu itu tentang peringatan. Apa sih itu? Tapi terharu karena kita bilang tadi tentang konten. Berarti sebenarnya senior tuh lihat nih. Cuman Cuman tidak komen nih. tidak belum iya. Berarti cita-citaku ini belum Pak, bukan buat stand up face, bukan buat jambore itu misalnya dapat komen dari senior apa namanya kayak asoy gitu-gitu. Kayak gitu. ya. Ada emoji api-api gitu-gitu. Padahal mah tidak. Pasti Kayak- ditonton semua lah. Ditonton di Iya. berarti sisa usaha mami nanti bagaimana cari kayak Ali Akbar gitu kalau konten gitu. Banyak sekali senior. Banyak sekali komik-komik senior. Iya, itu lebih ke bukan support, lebih menghina sih ke Ali Akbar itu. Iya sih betul sih. Tapi Egi ini dia lahir memang bukan di Makassar. Bukan, 8 kali pindah tempat dia. Pindah tempat dari pas Tempat. menginjak kaki di bumi ini. Betul, 8 kali saya termasuk pas hidup pernah tinggal di Makassar 6 tahun lah. 6 tahun tinggal di Makassar dengan logat yang betul-betul kalau saya kira memang Makassar banget Mi nih. Masa kah? Iya, masih Mi. Tapi Mi. mungkin penempatan Itu masih aneh. Iya, masih aneh. Cuman ya 6 tahun, Pak. 6 Nempel tahun gitu lah. baru di tempat yang memang orang-orangnya itu kalau ngomong kayak pakai bahasa kentalnya begitu. Kentalnya, iya, Ku iya, tahu iya. itu kalau jangan tuh ayam kan. Iya kan? Iya. Betul. Oh, bahasa Makassar Banyak sekali, bukan yang logat, bukan yang benar-benar dialeknya. Ribalakku. Iya, ribalakku. Iya, Batu gitu. kemana aku tuh sumpahin. Kemana janganku, kemana janganku. Begitu, Mi. Itu tapi kalau begitu di rumahku itu biasanya ambil helm. Kenapa? Ambil helm. Pernah kan diajak ke pasar Senggol kan, Dah? Ikut kodul ke pasar Oh, iya. Senggol. Iya. Kira beli baju. Toh, datangi di parkiran, tungguin motorku. Iya. Tiba-tiba dapat KYT 3. Saya disuruh pegang begini. Kayaknya mahal gitu. Iya, kok dong. Baru bawa 3 begini. Iya. Tidak kutak kan orang polos tuh. Iya, Saya iya. dipanggil Jawa karena saya masih Oh, iya, modal. oh iya, oh Jawa. Oh Jawa, Pak. Tahan dulu helm.
Nah, ku pegang helm tuh 3 tuh, satu saya pakai, jadi saya pakai pegang 3 helm, 1 4 begini. Iya, Pak. Tuh ya, baru sampainya di lorong, dia tanya, "Ih, banyaknya helmmu. Dari mana kok? Dari mana ini?" Itu apa? Ada titip, gue bilang begitu. Dia langsung ke otomatis berpikir. Iya, karena takut tuh kalau bilang apa mencuri atau apa, baru dipegang helmnya. Ku ambil lah 100, begitu langsung. Kayak anu biasa di situ. Iya. Dek, Makassar itu kasih kenal Kak itu dunia-dunia yang oh begini ternyata kerasnya hidup begitu. Kerasnya hidup di sini. Iya. Dan responnya bilang, "Astaga, banyaknya helmmu. Kas kembali itu," enggak begitu? Tidak, kayak ini kau ambil lah. Yang ada kaca-kaca hitamnya tuh. Iya, yang ada kacamatanya. Iya, kacamata hitamnya. Tek gue kerennya. 100.000 ambil kan? 100.000. Masih ada barengan enggak? Itu dulu ku ambil satu. Yang salah satu ya. Nah, aku tahu itu dibilang penada. Iya. Seminggu kemudian ditangkap polisi itu orang, baru dikasih edukasi di warga. Jangan ada yang mau beli dari sini-sini, nanti bisa astaga. Jadi kalau edukasi itu yang kayak tentang hal baik itu bukan dari pelajaran PPKN, langsung dari polisinya. Samping brimob rumahku. Aneh. Langsung ayo anak-anak kumpul, jangan seperti ini ya. Iya, itu tuh rumahku benar-benar perbatasan sama brimob langsung. Jadi kalau ada masalah langsung datang personil. Mak kurasa ini sekarang lagi ngobrol sama apart ini, pala bota. Jadi kayak kembali ke ingatanmu, Nah, tapi sebelum ke polisinya dulu, pada saat kau diajak ke situ tuh, ayo oi. Ya mungkin istilah-istilah Makassar kapan dulu di anak-anak adik langsung montai kayak Jawa. Iya begitu. Dan rasis memang. Dan suka agak bingung suka sama orang Makassar kalau makan kue itu dibilangnya kan Jawa. Seakan-akan orang Jawa cuma makan kue gitu. Yang manis-manis itu kan Jawa. Kenapa dibilang kan Jawa? Iya. Orang Jawa seolah-olah kayak kan Jawa, makan nggak Jawa. Begitu, padahal kan Jawa. Makan ini kue. Iya ya. Bahasa Makassarnya kue kan kata Jawa. Sama saya tersinggung. Semua tukang bakso di sana walaupun dari Jeneponto dipanggilnya Mas. Saya tersinggung ya. Tidak semua orang. Mas tuh Mas. Iya. Ambil muka situ. Bukannya Jawa juga. Bukan Jawa toh? Iya. Ambil di situ. Nah, bukan ambil di situ. Ambil di situ. Enggak ada. Dari medok-medoknya kayaknya kamu dekat rumah saya. Karena orang Jawa itu kalau bikin bakso ndak pakai lombok kuning. Cuman di Makassar, Ji. Berarti itu kalau lombok kuning bukan orang Jawa. Iya kan? Itu kuncinya, kunciannya. Ini kunciannya. Kalau lombok kuning itu asli Sulawesi Selatan, itu bakso asli Sulawesi Selatan. Nggak ada orang Jawa pakai lombok kuning. Dan itu enak sekali. Enak sekali. Kalau mau juga keluar keringat-keringat jagungmu, di situ itu hidup lombok kuning. Tapi mungkin sekarang ya pasti banyak Tom yang belajar kayak teman-teman kita yang di Jawa tuh perantauan di Makassar sekarang pasti berinovasi jago bikin lombok kuning. Itu mungkin karena terinspirasi dari aslinya. Iya dari dulu deh. Iya. Orang Jawa jarang pakai lombok kuning. Begini dia. Terus baru pertama kali makan bakso campur singkong itu di Makassar. Nggak ada di tempat lain. Oh my god. Itu sop ubi namanya. Sop ubi dan itu enak ternyata. Enak. Iya. Wih. Jadi bukan menu utamanya bakso, bukan. Memang ubinya. Ubinya? Iya. Bakso bonus. Bonus itu. Jadi kayak, kok makan bakso ada ubi? No, itu menu utama ubi. Oh, gitu. Singkongnya. Iya. Kayak kolak saya lihat. Ada kuahnya ini biasa manis. Ini biasa manis. Kok ada cabenya? Ada cabenya ini. Tapi pisang goreng ada lomboknya biasa Mila. Enak. Enak toh? Sama ini ya, yang kayak sukun tuh digoreng apa kan namanya? Bakara. Terbaik. Terbaik gitu. The Bakars, iya. Biasa dimakan, beli bakara habis ini ya, perang antar lorong. Rumahku tuh sering sekali perang antar lorong. Jadi masih berminyak tangannya, maju sama lah. Itu kegiatan-kegiatanku dulu, tapi saya memang bergaul kak di lorong, habis itu kayak kalau di rumah itu kayak menggambar gitu. Jadi ternyata itu yang bawa ke sini. Betul, dan Eki ini adalah seniman yang menurut saya punya ciri khas juga. Karena kalau seingatku dulu turnya saya. Iya, kita apa namanya? Reborn. Dia yang gambar. Iya. Anak stand up pertama yang pakai karya saya di stand up itu. Oh iya kak? Iya, kita yang kasih jalan kak. Tunggu dulu, bayar kok itu dulu. Dibayar. Alhamdulillah.
baru kita orang Daena, saya juga orang Daena. Iya, berapa harganya? Dari kita bisa aja. Kita mau gimana? Terus baru kayak 2 hari itu kita debat kita mau saja. Iya, tidak ada dibalas harga. Nggak enak juga. Iya. Wah, itu posternya tuh kita pakai ribbon. Saya Popon sama Bintang BT gitu. Nah, sebelum lanjut ke situ, saya masih penasaran pada saat karena lingkunganmu ini lumayan cukup unik dan ekstrim juga ya. Ekstrim. Walaupun udah semua di Makassar begitu. Tidak tapi semua. Yang kita ingat kan mungkin yang begitu. Ya itu. Tapi banyak teman-temanku juga yang baik-baik itu yang arahkan bisa sampai kuliah kan di Bandung. Itu juga gara-gara teman-temanku yang di Makassar. Yang banyak ajar. Jadi Makassar itu kayak memang banyak rasa lah, lengkap di situ, jadi manis asam asinnya ada semua di situ. Iya. Nah, termasuk asamnya itu yang disuruh ambil kayak tadi. Itu nih. Iya dong, itu orang yang sama. Kan baru pindah di tempat itu. Jawa, sini kau dulu. Datang ke sampingnya. Jadi ini pelajaran di mana ndak mau Kak lakukan sesuatu kalau ndak tahu ilmunya. Betul. Nah, suruh Kak ketok-ketok besi, tang. Ku ikuti nih, tang. Samping rumahku itu kan perbatasan kayak lorong antara Bontolandra sama Brimob. Jadi itu tuh kayak semacam kayak orang-orang lalu lalang pakai sepatu laras itu aparat kah? Begini tanpa merasa bersalah tuh. Dia pergi. Mungkin cari helm lagi, mungkin tidak tahu lah. Saya lagi ketok-ketok begini. Nah, lihat Kak Brimob begini. Apa kau bikin, Dek? Tidak ku tahu apa dibikin itu. Oke. Ku tang begini kan. Deh, langsung tanpa bilang apa-apa, dia tendang itu pakai sepatu laras. Gas, mental Kak. Karena di mana rumahmu? Kau bikin ini busur. Weh, saya tidak tahu itu busur. Itu yang pas bilang, sepertinya itu senjata deh yang kau bikin. Saya tidak tahu kan dah. Kukira buat kayak mungkin ikan atau apa begitu kan sebagai tetangga yang baik. Dihantam kau langsung. Iya, langsung dihantam, ditendang. Baru pas ditendang, wah langsung sakit begini kan. Tunjuk rumahku, di mana rumahmu? Itu, tunjuk rumahku tuh, diketok itu rumahku, tak keluar bapakku. Oke. Bapakku keluar, ini anakmu. Oh iya Pak, ditampar bapakku, pak gitu. Bapakku ditampar, dia pergi, bapakku karena sudah ditampar, saya ditampar lagi sama bapakku, jadi double gitu. Saya bantu orang juga dong, tidak aku tahu. Mau bantu kayak tetangga yang baik, baru Kak pindah di situ toh. Iya. Bergaul Kak. Dia kakek ini tuh kayaknya aku baru pindah langsung. Iya, bapak juga begitu. Nggak mau begitu. Nggak mau sembarang bantu orang kalau nggak tahu ilmunya. Iya. Apa yang ku bikin? Tidak berani. Karena mungkin di dalam hatimu kau seperti Tony Stark yang Kupikir memang baik ini. Wah, mungkin dia mau menangkap ikan kayak bolang. Sumpah di bayanganku itu setelah ku bikin ini kayak tajam-tajam, oh kayaknya bentar lagi akan ke rawa-rawa gitu. Iya. Oh, ternyata dipakai ke depan lorong ini. Dan biasanya yang ku tahu tuh Nasim pengen dia di got tuh. Oh, betul. Betul. Ya, itulah. Memang itu salah satu rahasia memang kita memang di dalam. Kalau nggak di got, memang kayak ada tumpukan kayak triplek itu di dekat-dekat rumah, di dekat sepatu biasa itu dia taruh di situ di bawah. Biar Titanus. Iya. Berkarat ke. Agak bahaya memang. Tapi enggak pernah kau ikut perang? Tidak. Kalau begitu-begitunya. Sebenarnya culun, orang culun, merokok tidak, minum tidak. Memang suka saja ini tidak bisa menolak orangnya. Iya, tapi karena ada di posisi di situ, jadi lingkungan lah yang bikinnya. Tapi yang oknum juga tadi, kalau bisa tanya dulu ya, jangan langsung kasih di sini juga. Masalahnya terus orang berpindah kok dong. Mungkin tuh kesalahan misalnya orang-orang tawuran juga sudah mengendap itu ada. Nah bilang ini kayaknya ini kayaknya dengan terang-terangan dia memukul di situ. Ternyata itu sepatu laras kalau dipakai menendang bisa terlempar 4 meter. Agak 4 meter ini. kayak kalau segitiga kota itu kalau di Naruto bisa langsung menjurus begitu. Iya. Agak susah napas awal agak lumayan kayak kena bola. Gitu. Kayak Asus Speed pas lagi di Cina yang dikasih bang. Begitu nih. Langsung disuruh bikin busur, ambil KYT. Orang Makassar tidak pernah begitu kah? Pasti niat. Saya kira itu pengalaman semua orang Makassar sampai ku taunya ternyata tidak semua orang Makassar begitu. Iya, maksudku disuruh bikinnya itu
sama saya, maksudnya saya tidak pernah jadi suruh lihat orang main busur, lihat teman-teman yang punya busur, iya. Tapi disuruh begininya ndak pernah aja. Dan kita tahu itu busur. Iya. Nah suruh ke begitu, terus apalagi kayak YT? Kerendaman apa lagi kira-kira pas di sana? Ini pernah disuruh ini apa namanya? Kau kalau summa mau semangat ini, disuruh kan mainin bola tuh, main bola. Tiba-tiba, nih minum kok. Tapi sebelum minum gitu, dikasih langsung dilemparkan pil distro baru dikasih minum. Kita tahu pil tramadol distro itu dulu di Makassar ku dapat juga. Obat anjing gila Ben bilang. Iya, obat anjing gila. Iya. Masa nantang aku langsung. Iya. Lama tidak. Agak chaos memang ini. Langsung pas jalan begini ya. Terus sama ngomong kayak gitu kau. Masa langsung kan hantam ngomong begini, bukannya bilang. Kalau mau coba menganga, mau kok semangat main bola tuh. Main bola. Main bola lagi. Begini main bola aku doang apa ini? Kayak miring lapangan kan dah. Baru kulihat orang-orang itu kayak kulit terbang. Kayak terbang orang-orang terbang kayak Wakabayashi sama Subasa itu kayak terbang. Dan bisa ngobrol di atas demi teman-temanku. Demi teman-temanku. Suara dubbing tiba-tiba. Iya, suara dubbing. Karena seru. Ya mungkin lingkungannya Eki ya seperti itu ya. Tapi yang pertama kali saya kenal itu sering bahas tentang orang tua kan. Betul. Dan itu sudah sering lah dibahas. Ada kalau banyak. Kalian nonton pasti udah tahu lah. Dan lingkungannya juga ya di situ kan. Di situ. Iya. Tapi dulu tuh Kanda ini jujur-jujuran. Dulu ada pernah pas di satu channel itu rame sekali. Itu channel yang nonton 5 juta. Nah, saya pernah ditanya di mana itu lokasinya? Ditanya detail kok dong. Kan enggak berani sebut daerahnya. Tapi karena di situ keceplosan Kak, ini aku bilang saja deh yang memang sudah jadi kayak semacam stigma begitu. Iya. Terus bilang Nusantara. Oke. Bilang di Nusantara. Jadi semua orang banyak itu yang komen kita orang Nusantara. Kan itu kan agak sedikit namanya juga komedi tuh agak sedikit tambahin lah ibaratnya. Nah, ndak ku tahu bilang ternyata ada yang kayak cocok logi begitu. Okay. Kakak, kita ini orang yang rumahnya di rumah cat warna hijau yang di Jalan Nusantara yang ini. Yang apa namanya? Orang Jawa juga kan itu juga. Kita yang itu kan yang kakak namanya ini kan Mas Arif. Siapa Mas Arif? Gue bilang iya itu saya. Nah ya kan lagi dia. Sembarang gitu bilang. Oh dia cocok logi sama iya, itu. karena nggak berani sebut daerah aslinya. Kalau memang orang pendatang pasti taunya itu. Oke, ya mungkin itu yang pertama kali muncul di kepala mungkin. Betul. Itu ya. Jadi pas di Makassar itu kemarin kan pelabuhan itu langsung di sampingnya Nusantara tuh. Iya. Baru jalan begini, terus pas jalan, Mas Eki ya? Oh, aduh kodong, orang memang ini Nusantara ini? Aduh gimana Dik, saya bilang, iya. Oh tidak, saya pernah lihat konten kapal. Oh, saya kira konten Iya, begitu. Tidak tuh, oh ternyata tidak sudah. Dan itu kan sebenarnya kalau kau pun mau bahas lebih lengkapnya pasti di stand up, ya kan? Iya. Yang mungkin yang datang juga udah mengerti, udah beli tiket. Jadi kalau di podcast nggak sampai detail, pasti kau sebutkan. Itu juga nggak sengaja, 4 kali aku tolak kayak begini bahas orang tua. Capek kok ini. Baik tidakkah gitu kutanya berkali-kali. Terus kutanya mamaku, "Ma, tidak apa bahas begini?" Pastinya apa-apa lah. Dia bilang, "Ya terserah kau saja sudah." Begitu. Tapi kulihat itu, "Mama sudah berhenti." Oke. Sudah berhenti kan gitu. Iya. Oke, sudah aku bahas lah gitu. Tapi mamaku yang mau. Dia mau aja. Mau juga. Kasih izin juga. Karena sudah tidak di situ. Iya, maksudnya itu juga masa lalu toh. Masa lalu juga tuh. Bahas Mi. Tapi kalau memang kau sudah kayak sudah cukup Mi bahas ya sudah tolak Mi jangan mau bahas gitu. Iya. Itu Mi biar sekarang kita bahas yang terkini. Iya, termasuk stand up nih karena kan kau mau bikin tour. Tidak tour, kalau dong belum bisa spesial. Ya tidak spesial juga, show lah, show biasa lah. Show. Kalau kemarin lihat setiap show yang dibikin itu spesial pasti. Agak gimana nih kalau bilang spesial. Kalau kemarin Bang Indra Frimawan begitu bikin show dia bilang kata spesial itu kayak show gue biasa-biasa aja deh. Gitu. Langsung merendah langsung kayak janganlah, harus kita pede dulu. Di belakang baru minta maaf ya. Pede dulu saja. Iya. Oh iya benar. Judulnya apa? Bergurau dari luka. Bergurau dari luka tanggal berapa? Tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei. Iya. Tiket bisa dibeli di mana tuh? Tiket sudah bisa dibeli tapi sudah habis juga. Sudah sold out kawan.
Banyak yang mau dengar cerita. Tidak juga karena berdua juga toh. Oh iya. Berdua sama temanku, partner podcastku juga. Partner jadi podcast. iya mungkin dia penjualan lebih banyak di dia 90% mungkin sih, tidak tahu juga. Tapi tidak lah, pasti kau kan ada juga penikmatnya begitu. Iya. Kemarin ada tanya-tanya, kalau rata-rata yang nonton saya itu teman-temanku kayaknya. Masih circle-circle. Iya, aku lihat kayak, mesti aku kenal. Kayaknya memang ini pertemanan kantor gitu masih. Mau jadi cek, Iya. Keluar dari kantor dia sukses tidak ya gitu. Mau dipantau terus mau ya? Mau dipantau. Nah, yang biasa teman-teman begitu ketua kelas biasa sebelumnya itu. Memang dulu agak-agak begitu, wakil ketua OSIS kan dulu. Oh, begitu. Memang agak-agak suka dulu kayak caper di depan begitu. Iya, karena kalau di tempatku, di rumahku kayak enggak ada fungsinya saya. Kenapa Jadi ya? Karena kan mau disuruh merokok nggak bisa, minum tidak, ambil helm nggak cepat lariku. Itu kayak jadi. Tapi kan minum cepat kalau pas itu. Kan dicekoki itu satu kali gitu. Tidak lama lagi. Terus habis itu di sekolah saya fungsiku, sekolah belajar, menulis. Berarti di Makassarnya itu kau sampai kelas berapa berarti itu? Sampai mau kuliah. Sampai mau kuliah memang dia habis pergaulan memang. Habis kami di Makassar. Jadi pergaulan. Dari ingat memang semua. Kayak teman, kayaknya mau pulang agak lama begitu. Mau tinggal di Makassar setahun, mau nikmati dulu vibe. Karena teman-temanku kemarin ini gara-gara mungkin ada yang lagi rame kemarin yang ku tangani. Jadi kayak nostalgia kan dah. Oh, pasti nih. Ternyata ini korban-korban adalah kasus itu. Iya. Ketemu sama teman-teman kecilku. Terus jadi kayak ku tahu lagi kembali lagi bahasa Makassar karena 1 minggu itu full bahasa Makassar. Ku tahu orang kalau ngambek itu namanya mojo. Ku tahu kembali ku ingat. Kalau di sini mojok itu di sudut ya? Iya. Sini mojo. Terus kan cewekku orang Batak. Oke. Terus dia bantu juga untuk tangani yang kemarin lagi rame yang di chat korban. Itu kan Makassar itu kan banyak banget imbuhan-imbuhan katanya gitu. Iya, betul. Iya. Itu mami yang kita kerjakan. Ini mami siapa sih? Mami ini siapa ya? Oh, dia bilang. Mami ini siapa gitu. Iya. Oh iya, menjelaskan mami itu bagaimana ya? Iya, terus kayak ada kan kita kan sudah seharian urus kasus kan, dia bilang kayak diingatkan sama salah satu koordinator lah di situ. Makan maki gitu. Tapi nulis A-nya pakai E. Abis itu dibaca, yang ini jorok banget ya di grup ya. Tidak, nggak gitu bacanya. Bilangnya makan maki, jangan dipakai gitu, kurang. Bisa, tapi yang penting ada koma atas, makan meki. Ya, makan meki, gitu. Ya, makan meki, begitu. Dia kan bacanya orang Batak, kan, bukan gitu. Dia bilang begitu. Iya, aduh langsung. Nah, itu kan tadi kau bahas tentang yang kasus itu. Biar orang tidak terlalu bingung, walaupun mungkin sudah banyak yang sudah tahu. Tidak juga sih. Tidak. Iya, orang masuk ke Om Deddy, Om Bota, ya kan? pasti Om Bota, ya kan? Sudah, dan saya cuman tidak mau koreksi lebih dalam lah. Maksudnya cuma mau tanya bagaimana perkembangan itunya. Alhamdulillah pelaku sudah diproses. Oke, sudah diproses. Ya diproses, sudah diolah. Okay. Jadi kedelai hitam pilihan. Malika namanya. Malika. Tidak, maksudnya sudah diamankan lah sama si Polrestabes. Memang kinerja Polrestabes Makassar memang terbaik. Langsung ya? Terbaik. Okay. Gokil sekali memang. Berarti sudah, tapi sampai sekarang pun masih banyak yang curhat-curhat. Masih ada, terus bertambah terus. Iya memang ini emang jago memang ini orang ini sembunyikan sesuatu. Tapi memang sudah rencananya Tuhan memang lewat itu tuh nggak disengaja juga kodong itu bahas. Makanya pas kulihat gitu, kan kau jadikan konten di awal gitu sebenarnya. Itu. Kayak monolog begitu, ada punchline apa. Tapi terus abis itu, kusebut sih 2 informasi, ada korban tertrigger dan itu kok informasi tidak kusebut nama masjidnya. Iya. Foto kecilku, sama ada tulisan yang nama pelaku. Tanpa foto. Langsung itu semua juga komen-komennya bagus-bagus, tapi ada 1 orang bilang saya korban juga. Dia langsung dari situ. Rame. Tapi yang jadi masalah itu kan saya banyak sekali kayak pakai bahasa-bahasa stand up tuh pas buat jelaskan speak up. Salah satunya pas bilang nggak dikasih begitu, aku bilang di milkshake. Oke. Toh? Nah, itu semua anak kan semua korban-korban juga masih banyak yang anak-anak tuh kan dah. Nah, tonton kontenku, pas ditanya polisi, pas dimintai keterangan, dibilang yang baru-baru ini, Oke. Ditanya, diapain kok, Dek? Milkshake kok dong. Habis itu maksudnya milkshake itu apa? Begitu. Karena udah semua polisi tahu. Karena yang natiru bahasa aku. Natiru bahasamu karena yang tahu mungkin ini mungkin kayak dia ndak kasar tuh. Ndak kasar dan
ini lebih ke ringan aja lah Tapi begitu. polisi tuh kayak bingung, milsek pop es apa, kayak bingung gitu. Oke. Kayak tidak Begitu tahu kan, kini Om. maksudnya apa. Sampai sekarang masih ada korban anak-anak. Masih ada. Deh. Paling itu adekku hampir jadi korban, tapi dia terselamatkan karena ngompol di masjid umur 7 tahun. Ngompol pas lagi sholat ngompol begitu, pas dia mau ruku, dia tidak mau, kan ruku kan dia berdiri lagi. Iya. Allahu Akbar buat sujud. Nah, pas sujud dia tidak mau sujud karena sudah terkencing-kencing itu di lantai. Kan lagi sujud begitu kan ada penjaganya masjid yang buat jaga-jaga sholat itu. Dia tidak mau bilang karena pendiam ke dia juga tuh. Kencingi begitu. Nah, teman-temannya pas dia lagi ruku terus mau berdiri itu dia tahan dirinya pas mau sujud, semua orang pada sujud kecuali dia. Terus sampingnya dia kayak gini, kanda basah kok dong. Kena kencing di mukanya orang-orang. Gara-gara tuh dia dibully, dia malu, dia keluar dari remaja masjid. Oh jadi nggak di situ misalnya. Nah semua teman-temannya itu yang satu baris itu semuanya kena kok dong. Kena. Jadi angkatannya adekku tuh paling banyak jadi korban. Lu tapi dengan kasusnya dia sendiri yang ngompol lumayan trauma juga sih kayaknya dia itu. Dia juga ngompol, traumanya sama ngompol kan bukan sama orang. Iya tapi alhamdulillah lah. Syukurlah gara-gara berarti itu sebenarnya ngompol tuh cara bertahan dari menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri ya. Iya, alhamdulillah. Tapi yang gua nonton kan dari Om Deddy tuh betul-betul yang dia hantamkan kau lagi yang dengan dalil-dalil. Jadi kita hanya anak kecil takut Ki. Iya, jangan mine. Iya. Kalau kau belum kau balik enggak apa-apa tidak sholat, tapi kalau sudah balik itu harus ke sholat. Jadi harus Kak tahu ini kau sudah balik atau belum. Masuk di logika aku itu. Coba lihatkan dulu bukti balikmu. Bagaimana anak-anak dikasih begitu? Bayangkan deh sampai nak pikir begitu, Di. Iya. Soalnya kan sampai yang saya tahu juga ada korban perempuan apa segala macam toh. Itu tuh semua yang kayak kau juga ini korban. Sebenarnya bisa dibilang itu korban atau istilahnya sekarang itu penyintas kan? Iya, penyintas toh. Iya, biar kau ini tidak terlalu ini juga. Karena orang-orang yang lihat kau itu begitu deh berani ini. Untuk bilang begini ini kan dari dulu kan dah begitu juga orang sebenarnya langsung aja kok. Tapi kalau dulu tidak didengar tuh jadi bercanda aja saja. Iya, kayak langsung tiba-tiba bilang begini, siapa mau percaya anak kecil? Iya paling kalau dulu tuh kayak bilang hampir atau sudah gitu-gitu jadi bacanya anak-anak tuh. Bahkan dibicarain lagi. Tapi kalau sumpah tapi jadi terhibur juga saya kayak sudah ku jadikan karena dulu awalnya speak up serius tidak didengar mau diketawai ya sudah kalau dikasih ketahui saja. Iya betul. Terus lama-lama pas speak up kayak begitu juga masih gimana nih caranya speak up tapi tidak terlalu kayak saya ini kodong begitu tidak bisa. Tidak kasihan jatuhnya begitu di kayak iya jadinya ku nonton juga itu ini komedinya dapet. Maksudnya yang kan kok selip-selipkan juga komedi-komedi editan-editan begitu. Kayak ada lagunya yang lag juga. Biar tidak terlalu ngilu. Padahal kalau ditarik benang merahnya ya itu korban di situ. Ada beberapa komik yang coba nonton video itu kayak bayangkan tidak ada musiknya. Nah bilang dark sekali tuh. Iya, dark sekali itu. Iya, dark sekali itu cerita. Terus kayak bagaimana itu yang terjadi? Pertama kali tuh semangatku muncul untuk mungkin memang tidak kuplan kan tidak sengaja. Tapi ternyata ada rekam jejak digitalku. Pernah kami minta nomornya itu pelaku dari 2019. Jadi memang ada niat dari dalam hati memang untuk membongkar ini. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Mungkin cara Allah begini nih. Oh iya betul. Karena minta. Iya, karena setelah itu baru muncul lagi semangatku, tapi aku tahu juga caranya. Karena aku saya stand up comedian tidak tahu kayak begitu bongkar. Bukan kan detektif kok dong. Nah, itu pas tahun lalu nonton Siksa Kubur. Joko Anwar. Keluarku dari bioskop itu orang-orang kayak wah, seram. Saya ya Allah, begitu. Kayak beda respon muka di berkeringat Kak Kanda. Kayak kodong itu setengah film itu, nah bilang itu skenario. Buat saya itu kisah nyata. Mirip kayak ku kenal ini cerita. Berarti setiap orang tuh punya sudut pandang tentang film masing-masing ini, apalagi kalau ada pengalaman begitu. Langsungnya saya mau tanya Joko Anwar, kenapa bikin film begitu? Tersinggung nggak? Tersinggung bagaimana ini? Gimana ini? Tapi ternyata itu juga kasih jalan tuh. Walid juga ada kemarin film Walid itu jadi kayak sambut memang tahun ini memang buat begitu. Iya. Padahal tuh niatku bikin bergurau dari luka show itu tuh muka ini niatku kan kayak kemarin kan saya Suci ditanya sama Hifzi, kok dapat golden ticket tapi
masa kok bahas-bahas daerahmu yang Bronx, Oke. kok nggak clean begitu. Jadi kurasa kayaknya Agak berat deh itunya deh. kayaknya saya memang mau merintis komik yang clean lah gitu. Kulihat juga Kanda juga ini sebagai panutanku. Sumpah, serius nggak lemes kayak ini. Karena ku tahu juga cerita-ceritaku, ku tonton juga itu tuh show yang kayak apa namanya ceritakan kita tentang ayat atau apa atau ini. Iya. Tapi bisa tonji bahas-bahas yang lain-lain gitu, bahas pramugari tuh, bahas Mama Dede, lucu, tetap lucu juga begitu. Jadi nggak perlu dicari yang ini harus terlalu personal, nggak perlu juga tuh gitu-gitu. Nah sebenarnya di show ini mau bahas-bahas yang ringan-ringan, bahas umurku sudah mau 30 tahun, bahas-bahas masa anak-anak, bahas-bahas orang tua yang semua orang relate gitu. Tapi tiba-tiba terhantam sama kasus ini, semua penonton chat-chat saya. Ini jadi premis dong. Ini bakal dibahas dong, gitu-gitu. Masa dikasih begitu kan? Ada juga yang kira itu gimmick kan dah. Nah kira itu gimmick dari marketing show ini. Iya, kayaknya mau tour ini buat siapa saya mau tour. Dia bilang dikira ini bagian dari penjualan tiket. Sudah sold out juga itu. Bahkan ada yang bilang nama show-nya itu doa. Iya. Bergurau dari luka, berguru dari luka. Kan bisa dibaca juga begitu tuh. Guru ngaji. Luka, trauma. Cocok nih dibahas ini memang. Jadi nak kira marketing padahal bagaimana kalau begini? Iya, masa kalau misalkan marketingnya darinya dia naik kapal ke Makassar, masa itu semua disiapkan? Tidak lah. Anehnya itu. Kan itu muncul ke vlog tidak disengaja. Iya, vlog tidak sengaja ketemu teman-teman yang di situ, itu pas ngobrol baru lagi keingat toh? Keingat, dia kasih ingat, Kak. Jadi pernah Kak bikin begini, ku tulis, ya skenarionya ku bikin nih, ku upload. Wih, ada satu orang, sudah. Itu kejadian. Sorry, itu teman-temanmu yang semua itu, maksudnya teman sekolahmu atau teman inimu juga? Di apa pengajian itu? Remaja ya. Remaja masjid. Remaja masjid. Kan sebelumnya itu kan di remaja masjid trauma, terus habis itu mengaku ateis jalur ngambek begitu. Padahal malas di sholat sebenarnya. Nah, habis itu terlalu jujur memang. Habis itu kembali lagi dikasih ingat sama satu orang bilang datang ke sini. Ternyata di remaja masjid itu tuh dapat ke teman-teman terbaik. Mau lagi belajar agama lagi bahwa sudah nih kayak jadi ternyata saya bukan benci sama agama, bukan ateis tapi cuma trauma saja begitu. Karena trauma itu. Setelah itu baru dia ngobrol-ngobrol itu di situ. Jina nih baru jadi teman-temanku juga sampai hari ini. Dia kasih semangat kayak bisa Joko itu nanti kayak Kak Brata. Itu dia kasih lihat nanti. Anda patokannya bisa duduk saja kalau sampai menduduki kesuksesan ya belum tahu. Tapi amin lah, tapi saya juga ini belum bagaimana. Nah, ini yang saya mau bahas nih kan di Makassar tuh banyak pengalaman. Sementara kalau kita ini di depannya ini minimarket, ada yang biasanya kalau mau curhat kita bacakan begitu. Gitu. Jadi ada curhat-curhatnya juga orang. Ada curhat-curhatnya. Cuman yang curhat sebenarnya lebih menarik curahan hatimu sendiri dibanding DM-nya orang. Jadi kayak ada ekspektasi datangnya juga kan, semua orang pasti punya cerita-cerita sendiri gitu. Nah, saya mau lebih ke cita-citamu sih sebelum lu kenal stand up, karena saya pernah pertama kali nonton ke open mic. Mohon maaf ini saya bilang, masih belum ini kayaknya gini. Ada yang kita di Jakut atau di mana begitu kau bahas, tapi sebelum kau bahas tentang ibu ya mencoba untuk dark memang begitu, tapi memang tidak terlalu kuat panselnya, cuma masih belum kayak ini. Tapi orang Makassar kayaknya ini begitu ya. Iya pan, orang Makassar kayaknya ini. Terus ketemu lagi di open mic. Baru pokoknya itu logat Makassar. Dari mana kita tahu? Maksudnya dari mana kita curiga logat kah atau apa begitu? Ya kayak feeling pasti muncul sedikit logat Makassar. Kira kayak anak indigo begitu kayak. Kan biasa tinggal di Go kan banyak kayak ada bisa di Terawang begitu. Tapi sebenarnya agak berat punggun. Ada apa ini? Apa ada Nike Kak? Siapa ini? Saya enggak mau aja cerita, takutnya orang lihat. Pokoknya orang lihat toh. Pantasan dari tadi agak-agak bagaimana kan dah kayak. Iya. Dari rumah langsung ke sini memang naik apa? Tadi naik go-kart. Iya, baru. Maaf nih nah. Maaf ya. Hoodie-mu agak berat. Hoodie. Memang ya. Iya bikin berat. Itu yang berat itu. Nanti nggak ada, saya nggak bisa lihat begitulah, nggak bisa. Cuma pas kuliah open mic, kayaknya orang Makassar. Tapi entah kenapa ya kalau lihat mukanya Kak Brata, entah kenapa aku ingat jembatan kembar Goa. Nggak tahu kenapa. Nggak aku tahu. Kok bisa begitu gambarannya?
Jembatan kembar Iya goa. kayak sekarang di kepalaku. Jembatan itu, kembar goa. Jembatan kembar goa yang Kalau- harus begini begitu. Oke. Berarti di setiap orang yang kau lihat begitu juga? Ada kayak iya muka kayak ada monumen begitu. Pras Teguh. Pras Teguh tuh saya lihat ini apa namanya jam gadang. Udah tahu kenapa tadi dari tadi Langsung tuh, visual di pas kita bicara itu di kepalaku ini jembatan kembar bicara kayak syah begitu serius. iya, seniman memang. Imajinasinya kuat. Otak kirinya. Otak kanan dong. Otak kanan. Kalau otak kiri itu melawan pemerintah. Itu beda. Otak kanannya. Iya. Tapi kalau saya buah lebih. Kalau buah tuh gendernya saya Oh ini buah. kan. Kalau Iya. apel tuh laki-laki. Apel hijau itu lelaki yang baru puber. Iya. Laki-laki ya, mas kayak baru diajar naik motor apa. Iya. Pisang. Pisang itu dia maskulin dia, maksudnya berangkat kerja pakai tas-tas yang Iya. selempang begini, bukan yang di ini ya, Iya. selempang kemeja. Iya. Jadi kayak rapi begitu. Oh Serikaya. Kalau Sri kayak dia anak ketiga tapi enggak terlalu cuek. Dia sering dikasih HP kalau kakaknya sudah pegang HP-nya. Iya. Dia sangar ke dia tapi cuek. Ji. Cuek ya. Cuek Itu. begitu. Itu filosofi dari Serikaya ya. Iya, Sri Kaya. Menurutku ya, jadi bisa ikut tangkap bilang setiap apa yang lu lihat lu visualkan karena saya juga begitu. Begitu tuh. Iya. Bukan gambar begitu. Nah, Tapi- ini nih sebenarnya obrolanku tiap hari tidak mamaku perek, tidak Iya. begitu sebenarnya. Tapi tak kenapa Nggak itu yang begitu, itu terjual tuh yang Iya. dilihat orang. Weh. Itu karena tiap hari kayak ngomong-ngomong dari tahu artinya kayak yang terlalu trilili. Iya. Begitu jadi kayak cocoknya nih jokesnya sama saya ya Allah. Kayak kesuka begitu. Kayak begitu. Omongan random, tidak jelas. Kayak tadi apa namanya detik-detik ternikmatku tadi pas kita bilang tentang Serikaya itu, wih nikmatnya saya dengar ini. Ya obrolan begitu Kenapa suka. gitu? Daripada yang Iya. terlalu serius. Bagaimana apa caranya? segala Makanya macam, iya. bagaimana nih caranya nih? Anda nih sebagai senior nih kok dong. Aduh, jangan Ubah begitu-begitu. ubah branding itu masih bisa diubah Kak. Maksudku, ku terima Jia memang dulu pernah Kak cerita begitu, tapi besar mah juga tuh berpikir Kak, kayaknya nih nanti kok dong anak aku ini bakal bilang begini. Ayah dulu pas masih muda oversharing ya. Semua diceritakan. Semua diceritakan ya. Tapi umur-umur 30 mulai bahas Serikaya sama Kak Arif Brata ini sudah ini istri. suka. Nah, makanya Tapi menurutku ya kalau misalkan mau ubah personal brandingnya sebenarnya bisa, yang penting konsisten terus-terusan ya, yang kayak kau lakukannya saja terus. itu yang main kapal sudah lebih enak tidak Iya. positif di sudah. Positif. Kalau dulu tuh kayak dulu tuh ada pikiranku kayaknya nih di Makassar Kak tidak terlalu Kak juga dekat bagaimana karena mungkin anggap karena nakal juga kayaknya karena dari Bisa jokes jadi, tuh bisa kan kayak jadi. sangar begitu. Iya, kayak Padahal- agak dia batas untuk bergaul. Nah, ada yang kayak yang kan komik-komik itu kan ada kayak memang genre-genrenya tuh. Oke. Nah, yang aja kayak biasa, ayo Ki ngobrol-ngobrolin jokes lah sambil mabuk. Enggak minum. Sambil mabuk. Saya tidak mabuk juga. Dari ajakannya Iya. kayaknya poin utamanya bukan kombut deh. Memang mau minum. Betul, begitu. Masa? Baru kayak, Oh. nah kira kayak ini dicocok-cocok di komik-komik manajemen tertentu. Padahal itu sebenarnya itu aspirasiku. Pengen punya anak satu, kalau maksimal 2 lah. Punya punya istri pakai jilbab, rumah kecil ada studionya. Ya kayak kita lah begini. Sumpah begini kayak kita. Oh, hidup normal saja. Hidup normal saja. Yang kalau Enggak semua- lah. Semua pasti. tidak minum-minum begitu tapi masih bisa bergaul sama yang lain. Kayak ada Nagita Slavina versi Makassar. Terlalu juga detail, sama Bos. Raffi Terlalu Ahmad. detail itu, terlalu detail Begitu itunya. sumpah. Ada Oh, banyak juga berarti yang bilang, ini mah cocoknya cuman bergaul sama komika-komika ini saja. iya, nah Oh. kira banyak yang bilang, tapi sebenarnya mungkin salahku juga di branding. Kayak Alu itu kasih tahu Kak, dia bilang orang tuh anggap kau tuh kayak keras, Iya, kayak betul. kayak anu-anu sembarang ini. Padahal demi Allah baik. Saya itu paling overthinking Kak, anu-anu sembarang. Nah, ini yang saya juga rasakan. Mungkin agak ada cocoknya Teo Yalwina bilang begitu. Karena sepanjang kontenmu di Instagram kan yang apa pemerintah lah, apa segala macam konten-konten itu, pada saat kau bikin yang kapal yang mungkin fun menurut saya ya, ketemu teman apa, tanpa kepikiran yang soal kasus itu tuh, langsung kegodain tuh. Oh iya pengen kayak gini. Oh iya. Karena yang sebelumnya kayaknya secara di luar apa ya,
Kayak Tatah nggak bilang untuk panggil atau apa? Kayaknya teman-temanku juga bilang, baru kak lihat aslimu di konten itu kayak di diri sendiri itu pas di konten-konten kapal. Tuh. Sumpah ya, sekarang demi Allah ya, ku taruh logo pel nih di kasanku, mau kak tahu ini. Ya, karena itu ternyata, oh ini jati diriku ini. Jangan juga terlalu. Karena siap kapten. Masa begitu? sekira begitu. Sumpah enggak lah. sekarang juga ku catat mimpiku nah, selain kayak pengen punya keluarga kecil-kecilan kayak kita, muka punya karyawan yang namanya nge. Terlalu detail, terlalu Ada detail karyawan itu. namanya nge. Terlalu Aneh itu nama. bunyi-bunyian kan? Iya, kayak bunyi-bunyian. kayak Bukan nama. kalau di Jawa itu kayak itu nge kayak gitu. Aneh sekali. Gitu. Iya. Oh. Makanya pas pertama kali kenalkan Kak, saya dari apa namanya? Timnya Arif Brata namanya nge. Ada bunyi. Ada apa? Ada sambungannya nggak? Iya. Apa gitu? Iya, langsung kan tuh kalau Iya. so asik nama aslimu siapa sih? Kayak mau nanya begitu. Iya. Itu sumpah. Oke, berarti kalau memang kau mau rubah itu maksudnya secara ini saya juga bukan jadi menggurui atau apa toh. Walaupun kau sangar ini anak-anak yang materinya berandal ini, tapi untuk hidup di sosmed mungkin menurutku agak berat. Iya. Karena nggak bisa diterima untuk semua. Betul. Baru aslinya memang saya culun, lebih suka belajar. Itulah, aneh. itu Gambar. saja yang Kita tahu gambaranku warna-warni kayak anak kecil. Betul. Itu asliku. Tapi entah kenapa, mungkin karena belajar awal-awal stand up itu. Ya. Wih, ini kayaknya membedakan dengan orang lain ini. Wih, sangar ini. Baru tiba-tiba dapat pengakuan di YouTube. Oke, itunya yang bikin kau Iya, ini. kayaknya salah ya. Lama-lama ini ku ikuti. Kayaknya lebay deh ini. Udah mulai kayak... Tapi menurutku ya, ketika kau punya personal itu bukan nyenu ganti sebenarnya. Ditambah Cuma ya? nu tambah aja dengan Jadi, kau juga punya sisi ini, iya, tapi kau belum, juga di stand up begini. Iya, begitu. Bukan dia bilang ku ganti ini enggak mau lagi begitu. Sebenarnya juga karena di stand up pasti bakalan ke situ kau juga lah. Pasti orang juga pasti bakal ingat yang dulu-dulu tuh Iya. kayak kau dulu begini tuh jadi ikutin nih. Karena pernah Kak Kanda bikin kayak materi-materi begitu yang terkumpul magnet yang sama. Jadi saya kan cerita tentang mama aku dulu mantan prostitusi, ayahku gay, deh semua yang datang itu keluarganya problematik. Terus kayak pas foto bareng, Kak saya juga mama aku dulu mantan begitu. Maksudku kenapa kau cerita ke saya kok dong? Ini mau itu banding-bandingkan red card orang tua bagaimana kayak enggak aku tahu. Aduh bingung saya mau. Itu kan bingung Kak jadi kayak Saya bingung mau ketawa atau bagaimana ini bingung. makanya ternyata aku pikir-pikir enggak relate Kak sama orang-orang ini. Saya lebih relate sama Kanda, lebih relate sama Alwi Sihab, lebih relate sama orang-orang yang kuliah, belajar. Enggak relate Kak, busur-busur enggak pernah juga. Cuman pernah jadi tolol-tolol. Ada pengalaman di situ saja. Ya, tapi tidak sampai tawuran begitu. Iya. Anak-anak culun yang terjebak di tempat itu. Bingung nggak? Sampai bilang nih teman-temanku, kan ketemu langsung sama mamaku, bagaimana ngeliat itu tuh, dia bilang kayak anak adopsi kok, kayak bukan keluargamu itu, tapi gue bilang juga kayaknya memang lain jadi keluarga yang memang kayak aneh begitu, banyak sekali kutakuti. Iya. Makanya kalau banyak ketakutan, yang kutangkap juga kau ini betul-betul ketakutanmu banyak, terus liar mentong pikiranmu kemana-mana ya. Betul. Tuh. ADHD. Apa namanya? ADHD apakah? ADHD kayak Rian Adriandi banyak rusak begitu dari kecil. Dari kecil begitu deh. Jadi memang kayak kemana-mana mataku. Kayak fokusnya itu suka terpecah. Dan orang itu pintar menurutku saya. Iya tapi kan dari gambar juga lucu. Kenapa aku bilang jangan kayak begitu bisa juga menggambar. Itu. Ya sama-sama. Tidak, saya tipis-tipis juga. Jadi kalau mau teman-teman merubah tolong personanya dirubah. Order gambar sekarang ke Eki biar dia ada kesibukan. Jadi betul boleh menggambar bisa. Atau bikin kok ini pameran seni. Iya mau ke sana kayaknya arahnya. Terus di situ gambar sarung. Ini sarung apa ini? Ya waktu saya dulu di ini. Oh di tempat-tempat yang kayak kembali lagi ke sana lagi. Terus kan buat mengenang toh pernah ada di posisi ini tuh bagian dari perjalananku mungkin begitu. Nah, itu sih kalau menurutku. Kalau mau di sosmed yang aman-aman, maksudnya yang lucu-lucu, sesekali masuk itu konten itu karena menurutku di sepengetahuanku IP itu harus beragam, jangan cuma satu biar kau tidak bingung kok. Kalau cuma satu Korea. Ada Korea, mobil, iya kan gitu. Akademi FYP nih, Adi Aldi sudah cabut, bagaimana ini Di? Langsung ke otomotif. Akademi FYP sesekali saja sama anak-anak, walaupun tetap dibandingkan. Bagusan Adi, bagusan Aldi.
Tapi ya pasti orang yang tangkap memang itu. Sehingga bukan menu utama ini Akademi FYP. Bikin lagi yang baru, bikin lagi yang baru. Jadi kau itu bisa sekali juga bikin karena liar juga pikiran lo kemana-mana. Dan di TikTok itu yang dimakan begitu-begitu. Tahu nggak sih? Gue pernah ketemu kambingnya itu besar lagi, besar banget tapi turung sahur. Yang paling gue ingat itu ini pas kita bahas tentang yang relate tentang orang tua, tentang yang pas Lebaran kehilangan sosok ayah, di ujungnya jual mukena terbaik gitu. Itu sampai sekarang masih diputar itu kalau Ramadan. Terlalu gila, terlalu jauh sekali. Maksudnya kayak memang ini cara orang kan kayak Alwi Siap tuh, aku bilang kayak begini. Itu patokanku itu mau kejar Arif Brata, jangan kok buntung kakimu nanti terlalu jauh larinya itu. Jangan begitu, saya juga lihat anak headliner Kiko dong, ini saya sampingku nih headliner stand up face bagaimana caranya? Jangan begitu, kasih detail hari ketiga. Pusing jangan dibahas itu, langsung kayak mau muntah, pusing. Kok kalau stand up mual juga enggak? Sama, tapi karena jujur tidak lucu, tidak takut juga, tapi misalnya kayak persiapan stand up itu pengen kayak biasa-biasa saja gitu, ya mau muntah ada tapi tidak semenakutkan tinggal di lokasi itu gitu. Jadi hidupku sudah berat, jadi kalau stand up itu menyenangkan buat saya. Harusnya ya. Iya gitu, jadi karena menurutku kalau kita muntah tuh lebih ke menghargai panggungnya betul, itu. Betul, kayak ada begitunya. Cuman kan orang kan sampai kayak, begitu. Saya juga ada, cuman nggak sebegitunya aja. Iya gitu. Kalau dulu mungkin karena terlalu sering tidak terlalu peduli. Jadi pas kita lihat juga masih ini kok masih kurang ya mungkin. Tapi memang dulu baru sekali pokoknya kayaknya masuk komunitas. Belum masuk komunitas sih, baru nyoba. Sudah Mi itu. Oh, sudah Mi itu. Sudah Mi, tapi kan sambil kerja jadi penulis iklan tuh, jadi sambi-sambi. Oh. Kalau sekarang full konten full stand up sudah. Tidak. Nah, dulu itu pas di sambi-sambi memang kurasa ku tonton kan ada muka tadi situ di rekamannya. Begini cara aku ngelawak depan Arif Brata, pantas tidak pernah aja ini. Ada. Masa? Ada. Responnya saya masih begini. Begini. Begitu kok dong. Kan namanya open mic toh. Masa kita masa begitu. Begitu. Justru aneh dong. Baru dardak saja gitu, tidak ada alasannya. Bahas orang buta apa begitu kayak enggak. Iya, betul. Dulu iya, ingat sekali. Gue bilang, ini anak kayaknya belum cuman dia ada sudut pandang tentang begitunya nih. Tapi tidak tahu bagaimana cara bawa begitu. Semua kan Oza juga saya pernah dapat masih begitu. Itu masih awal-awal Oza baru mulai itu. Iya toh? Iya, kita juga di Ketawa Comedy Club. Betul. Kita naik langsung kayak dalam hati tak mungkin begini caranya melawak. Tidak begitu sekali. Tidak ada begitu, memang itu open mic itu enggak ada. Nah, Oza pertama kali bahas-bahas tentang apa begitu. Dia tidak ada pansun dari awal sampai habis. Iya. Kayak tapi kuat ini dari delivery-nya juga. Dia tuh suaranya enak didengar. Betul, suaranya tuh kayak benar-benar enak didengar. Tampan memang begitu. Iya, cowok Jakarta toh? Iya, cowok Jakarta. Nah, pas 1 bulan kayaknya kerja di comedy club, dia berubah semua dia. Iya, bagus langsung dia. Berubah. Dia dapat mininya. Nah, kau juga lama kelamaan diajak MLI atau? Betul. Nah, itu saya lebih sering diajak MLI. Jadi dikiranya itu branding MLI. Circle memang di situ. Demi Allah, saya sudah bikin naskah-naskah tentang film keluarga yang kayak lebih ke harapan begitu. Aku suka sekali memang sebenarnya cerita-cerita keluarga yang harmonis begitu sebagai harapan. Tapi memang kalau sekarang memang harus lewati dulu memang brandinganku begini nih. Dark atau apa. Oke, sorry. Sekarang sebelumnya memang penulis kok memang? Saya itu tidak pernah bekerja sebagai gambar itu kalau saya suka Ji. Oke. Hobi mesti kayak hobi saja. Mas Yono kalau order apa? Kerja Ji, tapi kalau saya suka proyeknya. Oh ya kalau enggak jangan main dulu. Karena gini kalau kerja bandingan pekerjaan secapek-capeknya menulis revisinya cuma di Word. Tapi kalau gambar tuh capek sekali revisinya. Buka dulu Photoshop, buka dulu apa banyak sekali. Bisa dikasih ini nggak di belakangnya? Bukan dikasih itu ditambah dan banyak. Ditambah banyak apa? Nah saya harus suka dulu sama proyeknya baru mau kerjakan kalau gambar. Kalau tulisan kan tinggal hapus, ketik lagi Bisa, pernah juga dapat orderan animasi, bisa aja bikin animasi juga. Tapi memang masih terlalu minder kan untuk tunjuk-tunjukkan karya-karya gambarnya gitu kan. Kita sumpah ya, ini bukan bener-bener menjilat. Jangan begitu, aduh. Kita ada karya stand up, karya gambar jadi haha bela. Nah, belajar begitu, begitu. Kau tahu film Jumbo kemarin? Apa? Bagian apa Ki di situ? Kan animator banyak terlibat. Banyak, ya. Saya juga. Bagian?
bagian penghapus hong gitu. Ada bagian apa? Kemarin konten gitu begitu. Orang posting begitu Bang. Karena saya kemarin terlibat banyaknya yang komen begitu Bang. Serta-sertakan. Oh, berarti justru penulis. Apa yang pernah nulis? Yang proyek paling besarmu itu? Jadi gara-gara belajar stand up, saya bisa nulis iklan. Gara-gara nulis iklan, saya jadi bisa stand up. Oh, jadi simbiosis mutualisme. Nah, itu dia. Nah, saya pernah tulis iklan Daihatsu sampai dapat di Citra Pariwara menang. Yang mana iklannya? Yang dulu iklannya Ayla, yang jadi kalau masuk mobil jadi ganteng. Itu dari kau itu? Iya, betul. Berarti dari sudah mau kenal stand up terus menulis itu, proyek itu? Iya, menulis. Awalnya kan saya jurusannya desain produk, tidak kayak Bang Panji di TB. Sedangkan kalau masuk iklan itu harus dari DKV. Dan nyambung. Jadi harus belajar lagi. Nah, belajarnya di stand up malah. Di stand up belajar di Kota Comedy Club ada orang nonton saya. Kebetulan hari itu saja saya pecah. Hari itu wawancara sama dia diajak, "Kamu mau masuk iklan tidak?" Sudah ikut sama dia. Belajar, betul. belajar, dapat sempat dapat piala juga di Citra Pariwara, tapi kok tidak nikmat ya, tidak senikmat stand up begitu kalau padahal dapat loh ini. Citra Pariwara jutaan hadiahnya. Harga dapat menang stand up cuma 200.000, senangku. Kayak beda sekali, kurasa kayak kok suka sekali sama stand up ini, Di. Padahal dapat mau lagi Daihatsu Terios apa? Nggak juga, nggak sampai mobil kan, nggak ada sampai, cuma digaji per bulan Jiko dong. Oh, Luxio apa? Nggak Ji, WMR. Terus habis itu sudah naik sampai di Noise, ketemu ke di Noise. Nah, di situ sudah tinggi jabatanku pada saat di situ pegang. Oh, begitu. Jadi naik senior copywriter dulu jadi junior. Aku pegang podcast. Penasaran nggak yang ini loh? Iklannya. Jadi dia masuk jadi ganteng. Ada juga iklan nanti BRI. Sempat kemarin juga masih kerja iklan juga. Sampai hari ini masih kerja iklan. BRI yang mana? Ada BRI yang pokoknya dia main biola begitu. Ada lah. Iya. Jadi bikin dong nanti dong ini series dong. Boleh lah. Masih belajar juga, masih belajar. Saya juga masih belajar. Penulisan. Sekarang dari iklan belajar ke film karena ada beberapa itu tuh IP yang coba dipelajari, ditulis. Tapi memang masih jalan sendiri kayak muka belajar ke senior ini kayaknya saya belum Tidak dong, saya juga pasti sama-sama belajar. Masih kayak dianggap anak bandel ini, jangan deh, nanti saya buktikan dulu deh. Pokoknya kita sama-sama belajar ke ChatGPT. Betul. Itu juga caraku belajar juga di situ. Baik. Oh, jadi berarti sekarang ini buat teman-teman kalau misalkan mau order tentang ide kreatif atau iklan bisa ke Eki. Berarti sudah enggak di Noise Me juga betul, toh? Berdiri sendiri Mi nih? Berdiri sendiri. Tuh, langsung. Kreatif. Yang mau iklannya viral dan dapat piala Citra. Enggak juga. Jangan terlalu menjanjikan itu. Saya ada series mau jalan ini, Saudara. Boleh kalau bisa saya juga saya minta tolong walaupun sukarelawan saya siap buat belajar. Minta tolong ininya saya brainstorming nanti. Boleh. Seru ini, series nih. Oke. Jadi kalau mau di situ terus di Noise terakhir habis itu sudah tidak kantor. Sudah Mi? Politik dulu sempat ya, habis itu sudah. Politik gimana? Yang iya. Oh iya itu juga viral juga. Rame itu. Kenapa enggak Mi? Itu iya-iyanya. Karena dipakai nanti kalau semua sudah itu lagi presiden lagi pemilihan lagi. Jadi biar tidak terlalu sering. Gokil, IP-nya 4 tahun sekali. Berapa? 5 tahun sekali. Nggak tahu maksudku. Kalau sekarang ini ku tahu juga tuh, aku bilang kan sebenarnya kan kontenku keluarga. Oke. Dari keluarga yang jahat, habis itu mau belajar jadi keluarga yang baik. Sekarang lagi belajar jadi keluarga yang baik gitu. Iya. Belajar untuk hilangkan kebiasaan buruk apa. Nah, sekarang ku tahu nih kalau bahas kayak politik begitu, jangan. Bukan diriku karena bodoh Kak juga. Sama. Nah, ya itu kembali lagi saya bilang di sini betul. Saudara. Siap. Kalau memang hidup masih di sosmed, mendingan utarakan saja perasaan sama teman-teman dekat. Betul. Kenapa begitu ya? Ini jangan diposting. Di teman-teman boleh kalau sudah merasakan sekali mungkin bolehlah speak up. Tapi kalau enggak, karena menurutku brand-brand yang kira-kira mau melihat kau ini mau masuk, tiba-tiba ada itu pergi. Tapi memang beda sekali loh pas masuk ke bahas-bahas begitu, memang ramai sekali. Ku tahu memang kalau setelah pemilu ini beres akan habis ini brand. Habis gini betul. Nah, balik lagi ke keluarga, basis kontenku. Iya. Pas keluarganya masih broken home, tapi yang negatif begitu. Iya. Tidak baik. Tapi pas broken home-nya dibikinnya kayak harapan, bangun keluarga. Iya.
baik-baiknya sambutan dari brand juga begitu. Makanya kayaknya jadi tetap harus dicari punchline yang bisa diterima semua. Jangan Happy, terlalu yang happy. harus happy walaupun agak berat itunya karena kan disuci tantangannya itu kalau stand up talk. Bagaimana membahas tentang personalnya kita ini tapi punchline-nya tetap bisa diterima di TV. Betul. Ada satu menurutku ya lucu sekali dari Makassar, malas saya agak benci sebut namanya ini. Cuma itu? Lucu sekali kontennya. Rahmat Kehidupan. Rahmat Kehidupan. Panimos. Ini dia rumah anak broken home. Iya. Nulian enggak? Dia masuk, dia video ada pintu yang rusak. Itu pintunya kenapa? Oh ini. Kulit itu didobrak apa? Bison atau apa? Ya memang aslinya memang rusak, pintunya memang broken, tapi juga keluarganya gitu ya. Jadi double meaning. Jadi double meaning kayak oh iya ada lagi temboknya agak masuk begitu. Dipukul itu temboknya kenapa? Itu samsak. Kenapa piringnya nggak ada yang kaca, plastik semua? Ya biar tahan banting. Itu lucu sekali tuh. Dan komen-komennya juga di balik tawanya ada kesedihan. Nah menurutku punchline tuh harus dikasih begitu biar bisa diterima semua. Betul. Tapi kalau misalkan mau nanti saya telepon ngangko dulu Rahmat. Ada kawan lu 20 nanti saya beli pulsa dulu sebentar. Saya jalan dulu. Siap. Saya jalan dulu. Duduk loh. Kalau mau minum di dalam silakan. Nah, beli dulu di sini boleh? Iya. Jadi kalau mau kok order iklan mau ganti personal dia. Mau ganti personal.